Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita semua insyaallah melanjutkan proses pembelajaran ataupun perkuliahan pada mata kuliah manajemen mutu pendidikan Islam. Pada kesempatan siang hari ini kami, diantaranya saya, Pak An, Pak Fandi, dan Pak Hendra, insya Allah akan menyampaikan sedikit terkait tentang total quality management education technology and tools. Di antaranya ini merupakan salah satu yang melatar belakangi kami membuat makalah ataupun penelitian ini, diantaranya sebagai salah satu sektor penting dalam kehidupan masyarakat karena berperan besar dalam menciptakan generasi yang berpengetahuan, berakhlak, dan kompeten. Dalam konteks pendidikan Islam, kualitas pendidikan memiliki dimensi yang sangat luas, melibatkan aspek spiritual, moral, sosial, dan intelektual yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dengan perkembangan teknologi dan globalisasi yang sangat besar, institusi pendidikan Islam dihadapkan pada tantangan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas layanan pendidikan yang diberikan. Maka oleh karena itu, untuk tetap relevan dan kompetitif, lembaga pendidikan Islam perlu mengimplementasikan pendekatan manajemen yang berfokus pada kualitas, di antaranya terkait tentang yang tadi saya sampaikan, knowledge and tools, total quality management in education. Ibu dosen yang kami hormati dan seluruh Bapak Ibu rekan mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara rumusan masalah yang menjadi bahan pokok bahasan pada siang hari ini, yakni terkait tentang bagaimana konsep total quality management dapat diterapkan secara efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Kedua, apa peran dan manfaat dari knowledge and tools dalam implementasi TKM untuk mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan knowledge and tools TKM di sektor pendidikan Islam dan bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Alhamdulillah, di samping kanan kiri saya ini ada beberapa presentator yang akan menjelaskan terkait hal tiga yang tadi saya sampaikan, yakni bagaimana konsep TKM, khususnya terkait tentang pengetahuan dan alat yang terkait tentang TKM tersebut. Kedua, terkait tentang manfaat dari knowledge dan tools tersebut. Dan yang ketiga, tantangan terkait tentang hal yang disampaikan. Oleh karena itu, mungkin akan disampaikan yang pertama kali oleh Bapak Hendra, ya Pak Ajaran Hendra. Ternyata kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Untuk mengefektifkan waktu, saya akan membacakan rangkuman dari makalah kami yang sudah disajikan dalam bentuk dokumenter.
biasa share screen ya sambil menunggu teknis. Alangkah baiknya didengarkan saja ya sambil menunggu Pak membagikan screennya. Konsep total quality management atau sering kita singkat dengan TQM, definisinya adalah pendekatan manajemen untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan melalui keterlibatan seluruh anggota organisasi dengan tujuan mencapai kepuasan pelanggan secara maksimal. Jadi tujuannya itu untuk mencapai kepuasan pelanggan secara maksimal. Redaksi kepuasan itu memang harus diupayakan supaya betul-betul bisa terpenuhi. Ibu-ibu tidak terpuaskan bisa kapuk, saya piring terbang dan lain sebagainya ya. Jadi di sini TQM itu tujuan akhirnya kepuasan. Mari kita sama-sama mencari kepuasan itu. Prinsip TQM fokus pada pelanggan. Nah, pelanggan di sini walaupun seringkali kita mendengar kata-kata pelanggan itu di dunia bisnis ya, tapi sekarang ini dipopulerkan di dunia pendidikan. Nah, pelanggan di sini ada siswa, orang tua, masyarakat. Perbaikan berkelanjutan ya, karena ya tidak ada yang abadi, semua itu berubah dan perubahan itu sendiri yang abadi. Makanya selalu harus ada perbaikan berkelanjutan. Berkelanjutan. Partisipasi penuh dari semua staf dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Nah, dalam konteks pendidikan, PTM diterapkan untuk memastikan bahwa kualitas pembelajaran, fasilitas, kurikulum, dan sistem evaluasi selalu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan siswa dan masyarakat. Dia tetap yang menjadi patokan utama adalah kebutuhan, disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam hal ini kebutuhan pelanggan yaitu siswa dan masyarakat itu sendiri. Dalam TQM, knowledge mencakup semua informasi, keterampilan, dan pemahaman yang dibutuhkan untuk mengelola, menganalisis, dan memperbaiki mutu pendidikan. Knowledge yang diperlukan dalam TQM pendidikan meliputi pengetahuan tentang prinsip-prinsip TQM, keterampilan analisis, pemahaman tentang kebutuhan siswa dan masyarakat, serta cara-cara mencapai standar mutu masyarakat, serta cara-cara mencapai standar mutu yang diinginkan. Dengan knowledge yang baik, pendidik dan manajemen pendidikan dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi masalah, merencanakan strategi peningkatan, serta melakukan perubahan yang berdampak positif. Definisi knowledge, pengetahuan dalam TQM mencakup keterampilan, informasi, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan mutu kualitas. Peran knowledge dalam pendidikan dengan pengetahuan yang baik, guru, staf, dan manajer pendidikan dapat membuat keputusan yang tepat, menerapkan strategi pembelajaran yang efektif, dan meningkatkan kompetensi mereka untuk mencapai mutu pendidikan yang lebih baik. Nah, ini poin kedua dari urgensi knowledge dalam manajemen mutu pendidikan. Kemudian urgensi knowledge yang ketiga adalah knowledge sharing. Pentingnya berbagi pengetahuan di antara tenaga pendidik untuk memastikan standar kualitas yang seragam dan pemahaman yang universal. Nah, penting ya mendalam seperti tadi disampaikan oleh Dr. Teddy tentang kurikulum yang sekarang yang dalam-dalam itu Pak, kan favorit bapak-bapak itu yang dalam-dalam. Nah, di sini ada tools dalam PTM meningkatkan mutu pendidikan. Tools itu alat ya.
Definisi tools adalah alat atau teknik yang digunakan untuk memfasilitasi implementasi TIM dalam pendidikan. Alat ini dapat berupa teknik analisis, perangkat teknologi atau metode evaluasi. Contoh tools dalam TIM ada 4 ya. Yang pertama benchmarking, membandingkan performa pendidikan dengan institusi lain sebagai tolak ukur. Kemudian ada PDCA ya, PDCA cycle, to plan, do, check, act. Siklus yang digunakan untuk perbaikan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga ada Fishbone diagram. Fishbone diagram ini disebut juga diagram tulang ikan, alat untuk mengidentifikasi penyebab masalah dalam pendidikan. Kemudian yang terakhir ada survei dan umpan balik, alat untuk mengumpan data dari siswa dan orang tua terkait kepuasan dan area perbaikan. Sementara dari saya cukupkan sekian, insya Allah akan dilanjutkan oleh rekan yang lain yang lebih gagah. Ini mengenai manfaat knowledge dalam penerapan teknologi. Terima kasih kepada Pak Hendra yang sudah menjelaskan terkait tentang tadi ada makna, kemudian selain juga makna, beliau pun juga menjelaskan tentang pentingnya knowledge dan tools yang kaitan dengan teknik yang tadi Anda sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan pemaparan narasumber yang kedua atau fasilitator yang kedua oleh Pak Panji. Boleh kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen yang saya hormati dan juga Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya saya akan menyampaikan tentang pembahasan materi yang telah dilanjutkan oleh pemerintah. Berikutnya saya akan menyampaikan materi pembahasan tentang manfaat knowledge dalam penerapan TIM. Adapun di sini yang menjadi manfaat terdapat 3. Pertama, memahami kebutuhan siswa dengan pengetahuan yang baik. Guru dan staf pendidikan dapat memahami kebutuhan siswa dengan lebih mendalam sehingga mampu memberikan layanan yang tepat. Berikutnya yang kedua, menganalisis masalah secara efektif. Knowledge memudahkan pengelola pendidikan untuk menganalisis masalah mutu dan menentukan strategi perbaikan yang tepat. Kemudian yang ketiga, mengembangkan strategi peningkatan mutu dengan wawasan yang baik tentang prinsip PTM. Institusi pendidikan dapat mengembangkan strategi yang efektif dalam peningkatan mutu pendidikan. Berikutnya adalah manfaat tools. Manfaat tools di sini adalah memudahkan identifikasi dan analisis masalah. Tools seperti Fishbone diagram dapat membantu dalam mengidentifikasi penyebab masalah kualitas di lingkungan pendidikan, kemudian mendukung evaluasi dan monitoring. Maksudnya adalah kontrol charge dan siklus PDCA, memudahkan institusi pendidikan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses dan pembelajaran dan hasil pembelajaran. Kemudian yang ketiga, peningkatan efisiensi proses. Tools yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi dan pembelajaran yang berdampak pada peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. Kemudian
Yang ketiga adalah manfaat sinergi antara knowledge dan tools dalam TKM. Pertama, efisiensi dalam proses pembelajaran. Dengan memanfaatkan knowledge dan tools secara sinergis, institusi dapat meningkatkan efisiensi dalam proses belajar mengajar. Pengambilan keputusan berdasarkan data. Yang kedua, penggunaan tools memungkinkan manajemen pendidikan untuk membuat keputusan berdasarkan data yang akurat dan relevan. Dan yang ketiga adalah peningkatan kinerja guru dan siswa. Knowledge tentang metode pengajaran efektif dan tools seperti evaluasi rutin membantu meningkatkan kinerja tenaga pengajar dan hasil belajar siswa. Bapak Ibu, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai manfaat knowledge, tool, dan materi dalam TKM di pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata dan juga kalimat yang tidak berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Panji yang sudah menyampaikan terkait tentang manfaat knowledge dan tool yang ada dengan TKM. Dan insya Allah selanjutnya pembahasan terkait tentang implementasi education dan implementasi knowledge dan tools dalam TKM yang akan disampaikan oleh Pak Aan. Boleh kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu dosen serta Bapak Ibu yang pada kesempatan siang hari ini hadir dalam rangka kegiatan pembelajaran. Baik, yang selanjutnya adalah implementasi knowledge dan tool TKM dalam TKM di pendidikan. Yang pertama adalah penerapan knowledge dalam meningkatkan mutu pendidikan. Di antaranya adalah melalui pelatihan dan pengembangan guru, di mana mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan guru dalam metode pengajaran, penggunaan metode teknologi pendidikan, dan pemahaman terhadap kurikulum. Itu di antaranya adalah penerapan atau implementasi knowledge dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian yang kedua adalah knowledge sharing, di mana knowledge sharing ini adalah menciptakan forum atau sesi berbagi pengalaman di antara tenaga pengajar untuk berbagi pengetahuan terbaik dalam pembelajaran dan manajemen kelas. Yang selanjutnya, implementasi dari penerapan knowledge dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui pengelolaan informasi, di mana menggunakan sistem informasi manajemen untuk menyimpan dan mengakses data mengenai kinerja siswa, materi pembelajaran, dan evaluasi. Kemudian implementasi knowledge dan tools dalam TKM di pendidikan yang kedua adalah penerapan tools dalam mendukung TKM. Yang pertama adalah siklus PDCA, Plan, Do, Check, dan Action dalam pendidikan. Digunakan dalam perencanaan dan evaluasi proses belajar mengajar, misalnya adalah melalui merencanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakannya, mengevaluasi hasilnya, dan melakukan perbaikan. Yang selanjutnya yang kedua, Visibond diagram, di mana Visibond diagram ini adalah membantu dalam menganalisis masalah-masalah umum di pendidikan seperti rendahnya motivasi siswa, kinerja guru, dan masalah administrasi. Kemudian yang ketiga adalah benchmarking, di mana membandingkan mutu pendidikan dengan sekolah-sekolah lain untuk mendapatkan inspirasi dan meningkatkan standar mutu pendidikan. Yang selanjutnya adalah melalui survei kepuasan siswa dan orang tua,
puas ya. Bagaimana kepuasan siswa dan orang tua terhadap knowledge, implementasi knowledge dan tool dalam pendidikan. Menggunakan survei dan kuesioner untuk mengevaluasi kepuasan siswa dan orang tua terhadap fasilitas, kurikulum, dan proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah dan madrasah. Yang selanjutnya yang ketiga, implementasi knowledge dan tool dalam TKM di pendidikan adalah kolaborasi antara knowledge dan tools dalam pendidikan. Yang pertama adalah menerapkan knowledge melalui tool, yaitu tool seperti survei dari siklus PDCA dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis pengetahuan tentang kebutuhan pendidikan yang kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua adalah melalui studi kasus, di mana contoh penerapan knowledge dan tools di institusi pendidikan yang telah berhasil meningkatkan mutu melalui total quality management atau TQM. Di antaranya adalah seperti penerapan pelatihan berbasis data untuk guru dan analisis umpan balik dari siswa untuk perbaikan kurikulum. Itu 3 penerapan atau implementasi knowledge dan tools dalam TKM di pendidikan. Yang selanjutnya, tantangan dalam penerapan knowledge dan tools di TKM di lembaga pendidikan. Yang pertama adalah keterbatasannya sumber daya. Nah, ini yang menjadi tantangan dalam menerapkan, dalam mengimplementasikan sistem manajemen mutu yang terintegrasi dengan tools teknologi. Kemudian tantangan yang kedua adalah budaya dan resistensi terhadap perubahan, di mana masalah dalam mengubah budaya organisasi yang sudah ada dan resistensi terhadap penggunaan alat baru dalam manajemen mutu pendidikan. Ya, itulah yang bisa disampaikan dipaparkan Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan nanti kita akan diskusikan bersama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada seluruh presentator, Pak An, Pak Panji, dan Pak Hendra yang sudah mengutarakan terkait tentang tadi total quality management in education, knowledge and tools, di mana sudah dibahas terkait tentang konsepnya, kemudian alat, pengetahuan, manfaat, dan implementasi serta tantangan yang berkaitan dengan knowledge and tools taking tersebut. Mungkin Bapak Ibu ada yang perlu didiskusikan terkait dengan hal tadi yang disampaikan oleh teman-teman sekalian. Silakan. Silakan. Bunda Yayo, Bu Haji Yayo, Platinum. Suaranya diaktifkan, Bu. Masih mute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali Bu Haji. Yang lainnya mungkin ada tanggapan Pak Fikri? Jawabannya gimana? Silakan, ada tambahan yang kedua, Bapak Ibu.
Silakan sebelum dijawab oleh kelompok kami. Cuma satu Bapak Ibu pertanyaannya. Kalau tidak ada mungkin kami akan coba untuk jawab. Silakan Pak Hendra. Korelasi antara konsep dan tantangan, Pak. Ada pertanyaan. Bu Haji. Bu Haji ya. Nah, kami akan sampaikan korelasinya. Pertama, konsep perbaikan berkelanjutan, artinya perbaikan berkelanjutan, kontinuitas, improvement. Konsep TKM menekankan bahwa perbaikan mutu harus terus berlangsung dalam setiap aspek pendidikan, mulai dari kualitas pengajaran, kurikulum, fasilitas hingga manajemen sekolah. Nah, tantangannya menjaga konsistensi dalam perbaikan berkelanjutan. Dapat menjadi tantangan besar, terutama jika sumber daya seperti anggaran atau tenaga pendidik terbatas. Selain itu, budaya di sekolah yang mungkin terbiasa dengan metode tradisional bisa menjadi penghambat inovasi. Salah apa nama? Tetapnya seperti prinsip al-muhafadzah bil qadri sholih wal ahdu bil jadidil aslah masuk ke semua ini itu tak termasuk di sini. Jadi intinya mah kita jangan alergi lah dengan perubahan. Tadi disebutkan bahwa tidak ada yang abadi, semua itu berubah dan justru perubahan itu sendiri yang abadi gitu. Nah, kita jangan alergi dengan perubahan. Makanya disebutkan dengan perbaikan berkelanjutan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fokus pada siswa atau customer fokus. Nah, secara konsep dalam PPM, siswa dianggap sebagai pelanggan yang berhak mendapatkan pelayanan pendidikan terbaik. Kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa menjadi pusat perhatian dalam desain proses pembelajaran. Tantangannya, tidak semua sekolah memiliki sistem yang mendukung diferensiasi pembelajaran atau keterbatasan guru dalam penyesuaian pendekatan belajar bagi setiap siswa. Selain itu, konsep pelanggan dalam pendidikan bisa saja dipersepsikan berbeda, mengingat pendidikan adalah proses pembentukan karakter, bukan sekedar layanan komersial. Yang kedua, ada yang Bu Haji ya? Bisa. Yang ketiga, keterlibatan semua pemangku kepentingan atau atau saya punya burung kayak bayi. Wah, iya. Tuh, Bu Haji maaf. Tinju langsung. Oh siap, muka tilu Bu Haji. Cekap tilunya semua gitu ya. Stop mah ayo karena 8, ayo karena 7. Cekap tilu nya tak jadi ya. Yang ketiga, keterlibatan semua pemangku kepentingan atau total involvement. Secara konsep, semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan seperti guru, kepala sekolah, staf administrasi, siswa, orang tua, dan masyarakat dianggap memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian kualitas. Tantangannya menyatukan visi
keahlian Bu Haji itu menyatukan umat. Terus tadi dia menyatukan dengan rujaknya. Ini memang menyatukan visi dan komitmen dari berbagai pihak seringkali sulit dicapai, terutama jika terdapat perbedaan kepentingan atau pemahaman yang berbeda tentang kualitas pendidikan. Kurangnya pelatihan dan motivasi bagi guru serta tenaga pendidik lainnya juga dapat menghambat keterlibatan secara total. Jadi seperti pelatihan itu memang sangat penting. Pernah ya disampaikan harus ada workshop diantaranya. Kerlah work masa pendidikan yang penting masuk nawe shopping supaya bahagia gitu lah gitu. Terus yang terjadi masa itu bentar Pak Haji. Terima kasih Pak Hendra yang sudah menjelaskan terkait tentang korelasi antara konsep serta tantangan yang dihadapi terkait tentang total quality management antara knowledge dan tools. Untuk selanjutnya, tadi pertanyaan selanjutnya adalah terkait tentang ada istilah sedia payung sebelum hujan Pak An. Tadi ada tantangan ataupun antisipasi terkait tentang hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Kepada Pak An kami persilakan. Baik, bismillah. Terima kasih Bu Haji atas pertanyaannya. Luar biasa kaitan tadi dengan penerapan atau implementasi dari TKM ya, atau penerapan knowledge dan tools di TKM atau di lembaga pendidikan, di mana salah satu untuk mengatasi tantangannya adalah melalui komitmen dari manajemen atau dari pemangku kepentingan di lembaga pendidikan yang menyangkut yang terdiri dari kepala sekolah, ya, guru-guru, termasuk pemerintah dan masyarakat atau orang tua, untuk memiliki satu komitmen, satu kebersamaan atau satu visi, satu misi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Maka dengan komitmen tersebutlah apapun tantangan dan hambatan yang ada dalam penerapan knowledge dan tools, ya, TKM di lembaga pendidikan ini akan bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Mungkin itu wajib, mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada tambahan atau sambungan. Ya. Oke Bu Haji, terima kasih ya. Kadang-kadang memang apa yang kita diharapkan, contohnya yang sudah dimusyawarahkan dengan para dewan guru ya, stakeholder yang ada atau melalui pendidik dan tenaga kependidikan, memang salah satunya adalah tadi kalau memiliki komitmen yang kuat terhadap peningkatan kualitas mutu pendidikan, saya yakin Bu ya akan berupaya berusaha. Tapi kalau tidak komitmen ya itu saja, apa yang sudah direncanakan diracik dengan sebaik-baiknya itu tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien atau tidak akan terlaksana. Tadi bahwa kalau semua stakeholder itu adalah memiliki tujuan visi untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan, insya Allah akan ada upaya, akan ada komitmen dari seluruh stakeholder tersebut, sehingga ya tadi bahwa tantangan hambatan hari pusararea di Rereya insya Allah sukses gitu kan ya. Itu mungkin wajib. Bisa saya tambahkan? Tambahkan sudah ada. Gimana Bu Haji? Ini Bu Haji bisa saya tambahkan mengenai komitmen itu. Halo? Itu Bu Haji, ya benar. Memang banyak seperti itu Bu Haji di lapangan yang harus kita selesaikan. Ya, untuk membangun komitmen seperti kemarin ya,
yang sudah dibekalkan kepada kita mengenai M1 sampai M4 ya. Jadi Y1 sampai Y4 ya, tinggal kita memperdalam itu sehingga kita bisa memposisikan anak buah kita itu di mana. Jadi Ya. kita bisa melakukan hal yang sangat tepat gitu untuk membangun komitmen itu. Karena tanpa upaya membangun komitmen bersama, capeklah kita. Supaya capek, yaitu kita harus bisa mengenali diri kita posisi di mana, kemudian anak buah kita posisi di mana, sehingga kita bisa memperlakukannya dengan tepat, enakan gitu, pas mah gitu. pas gitu Bu Haji. Itu paling Iya. Iya. Gimana Bu Haji, puas? Oke. Memang bukan alat komas Bu Haji. Silakan Bapak Ibu, selanjutnya ada pertanyaan lagi atau cukup? Kalau belum cukup, kita silakan ke Ibu Dokter, Bu dosen. sebaiknya mah dianggap cukup dah, supaya kita bisa menikmati waktunya yang lebih leluasa. Udah Bu, beres? Mana? Mana Bu? Korelasi, konsep dan korelasi. Iya, ya. Hanya nama member platinum Bu, terus biasa tidak membuat. Suasana sekolah. Semua mata kuliah itu Bu. Cuman bunga sendiri. Mati. Apes, Bu. Amin. Terus diapluskeun amin. Siap sama jawabannya. Pak Haji mah ada santri yang soalnya. Terima kasih. Sore. Ujung itu apa?
Mutu. Kualitas. Gratis kan. Kinerja.
Sangat ya. orang itu masuk organisasi dan kalau di manajemennya tidak bisa diterapkan. Harus ada pelanggan bisnis adanya pemangku. Organisasi pendidikan pemangkunya diganti dengan apa? Kalau kita bicara pemangku apa itu? Distributor itu. Ya kayak distributor rumah yang kayak saya yang menawarkan kerjasama kayak seperti itu. Kalau ada yang melakukan kerjasama kayak Kopi kering sama iya sama prinsip arahannya itu memang harus selalu dikembangkan ketika lembaga pendidikan menerapkan tentang politik pendidikan. Lalu juga tim dan kelompok itu jadi unsur paling penting ketika lembaga pendidikan akan menerapkan tentang politik pendidikan. Kalau misalnya timnya tidak memiliki komitmen untuk maju untuk berubah itu juga menjadi konten politik sebuah polisi pendidikan dilaksanakan. Lalu yang terakhir juga sudah berlangsung dari keterbukaan untuk mengelola dari keterbukaan dan kepercayaan. Itu juga harus selalu diberikan kepercayaan kepada para keluarga, para pengajar serta orang tua harus selalu diberikan kepercayaan. Misalnya kuasa tuanya itu, misalnya ada orang tua yang jadi keluarga utamanya dengan pemeriksaan kita. Lalu di beberapa tahun kemudian mereka menemukan anak keduanya sudah termasuk ke dalam pelanggan yang puas dengan layanan di lembaga pendidikan kita seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau misalnya timnya, tapi yang datang itu juga. Jadi kalau istilah bahasa Sunda itu tadi. Jadi kalau kita mengajar kadang-kadang ada remehnya, finansial dan lain sebagainya gitu. Gimana itu kalau menghadapi tantangan? Gimana sih? Iya, kalau kita mau bekerja kan dalam DCM itu harus ada input, ada feedback dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang input yang kita ajak itu, yang ada itu lagi diorientasi ke bahasa Sunda. Itu bagaimana cara menghadapi masalah tersebut kalau itu terjadi dalam CTM waktu kita mau menjadi di lapangan? TKM bu saya mau buat ante saya mau buat ante Misalnya kita ingin melatih itu bekerja sama bersama daerah itu sebagai pimpinan. Bagaimana kita bisa melakukan pendekatan bawahan kita? Karena pendekatannya kan kita nggak bisa disamakan. Pendekatan generasinya ataupun generasi senior itu pasti berbeda. Bapak Ibu, nanti harus diisi. Ya tadi itu Pak Haji apa ya? iya siap bu Iya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga sukses. sama-sama amin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirim surat doa. Iya, pakai dulu. Maaf pikir lah. Baik, bisa. Coba. Siap, sama ya.
ini Pak, wajah kita ke baca. Nah, itu Bapak. Kita selalu kan Bapak. Apaan? Biasa. Saya masih besok. Oke. Dua. Apek. Bapak ini bahasa Sunda. Di bawah juga ada. Pantas ini. Tos. Tahu aneh bukan? Langsung sebut. Kalau via ya dah tukang screenshot. Pas. Pas. Selamat hari ini, Bu. Assalamualaikum. Ayo wih. Oh, Ini